Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Layla Musnadi, saya dari kelas TI 2D. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang tes metode statistika. Di sini ada data dari pengumpulan survei Mali.com, di mana ini ada data tingkat kepuasan mahasiswa semester 2 terhadap mata kuliah kalkulus. Di sebelah sini ada data tunggal. Dan untuk mencari letak kuartil 1, di sini kita menggunakan rumus 1 ini karena kita punya kuartil 1, kemudian dikali B59 adalah jumlah datanya, yang ini 56. Kemudian ditambah 1 dibagi 4, hasilnya adalah 14,25. 14,25 ini terletak di antara data ke-14 dan 15. Ini ada letak kuartil 1. Kemudian kita cari NQB-nya. NQB dan nilai kuartil bawah, yakni 6,9. Kemudian letak kuartilnya NQ 14,25. Kemudian NQA atau letak kuartil atasnya adalah 15. Letak kuartil bawahnya 14. Dan nilai kuartil atasnya 7,0. Dan kemudian kita lakukan perhitungan. Ini ada contoh perhitungan untuk kuartil 1. NQB 6,9, NQ 14,25. Untuk rumusnya NQB ditambah NQ dikurangi NQB dibagi NQA dikurangi NQB dikali NQA dikurangi NQB. Karena NQB 0,9, maka 6,9 ditambah 14,25 dikurang 14, 0,25, 16 kurang 14, 1, 7,0 dikurang 0,9, 0,1. Sedangkan 6,9 ditambah 1/4 dikali 0,1, 6,9 ditambah 0,025 sedangkan 6,925, yakni adalah kuartil 1. Begitu juga untuk cara mencari letak kuartil 2, letak kuartil 3, dan menghitung untuk nilai kuartil 2 dan nilai kuartil 3. Selanjutnya ada kuartil data kelompok. Di sini ada data kelompok dari data tunggal tadi. Kemudian untuk mencari letak kuartil di data kelompok, kita menggunakan rumus FQI sama dengan I kali N. I ini ada kuartil yang kita cari. N adalah jumlah datanya, yakni 56 dibagi 4 karena kita mencari kuartil. Menggunakan rumus FQI tadi, kita menemukan letak kuartil 1 14, letak kuartil 2 28, dan letak kuartil 3 42. Kuartil 1 terletak 14 di kelas kelima. Begitu juga untuk letak kuartil 2, yakni terletak di kelas 5, dan kuartil 3 terletak di kelas 6. Kemudian kita masukkan nilai perhitungannya. L ini adalah titik kelas dari kelas kuartil. Kemudian kita masukkan rumus mencari kuartil, yakni L tambah FQ kurang CF dibagi FQ dikali P. Kemudian kita masukkan nilai perhitungannya ke dalam rumus. Ini ada contoh perhitungan kuartil 1 data kelompok sama dengan 6,24 14 kurang 12 dibagi 18 dikali 1,32. Sedangkan 6,24 ditambah 1,9 dikali 1,32. Sedangkan 6,24 ditambah 0,1467 sama dengan 6,3867 sama dengan dari besar adalah 6,39, yakni nilai kuartil 1 di data kelompok. Begitu juga cara untuk menghitung kuartil 2 dan kuartil 3. Di sini kita mencari letak desil. Cara mencari letak desil dan perhitungan nilai desil sama seperti menghitung kuartil. Namun di sini dibagi per 10. Dibagi 10. Menggunakan rumus LD sama dengan 1 kali
6 tambah 1 dibagi 10. Untuk mencari letak desil 1, 2, 9, dan 7. Di sini kita menggunakan desil 7. Melalui perhitungan LD tadi kita temukan bahwa letak desil 7 yakni 39,9, yakni terletak di antara data ke-39 dan data ke-40. NDB nilai desil bawah, LDA nilai letak desil atas, LDB letak desil bawah, NDA nilai desil atas, dan NDB nilai desil bawah. Kemudian kita masukkan ke perhitungannya. Perhitungan menggunakan rumus desil yakni NDB tambah LD dikali LDB dibagi LDA dikali LDB dikali NDA dikali NDB. Kita masukkan dengan 8,0 ditambah 39,9 dikali 39 dibagi 40,39 dikali 8 dikali 8 sedangkan 8 ditambah 0,9 dibagi 1 dikali 0 sedangkan 8. Begitu juga cara untuk mencari nilai dari desil 1, 2, 9 dan lainnya hingga desil 9. Ini adalah desil kelompok, desil data kelompok. Untuk mencari letak desil di data kelompok kita menggunakan rumus 1 dikali N dibagi 10. Dibagi 10 karena kita mencari desil. Menggunakan rumus LD tadi kita temukan bahwa letak desil ke-7 adalah di 9,2, yakni terletak di kelas 6 ya. Kemudian kita temukan bahwa di kelasnya ada 7,56 atau tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam perhitungannya. Rumus perhitungan untuk mencari nilai desil di data kelompok ada L ditambah LBI dikurangi CF dibagi D dikali P. Sedangkan 7,56 ditambah 39,2 dikurangi 30 per 20 dikali 1,32. Sedangkan 7,56 ditambah 9,2 dibagi 20 dikali 1,32 sedangkan 7,56 tambah 0,60 sedangkan 8,16 sedangkan 8,17. Begitu juga cara untuk mencari nilai desil yang lain. Berikut adalah perhitungan untuk mencari persentil di data tunggal. Rumusnya untuk mencari letak persentil adalah I dikali N tambah 1 sedangkan 100 I dikali N tambah 1 dibagi 100. Kenapa dibagi 100? Karena kita mencari persentil. Maka ditemukan bahwa nilai letak persentil dengan 75 adalah 42,75, yakni terletak di antara data ke-42 dan 43. Kemudian dapat bahwa NPB-nya adalah 8,0 dan seterusnya. Kemudian kita masukkan ke perhitungannya. Untuk mencari nilai persentil dari data tunggal menggunakan rumus berikut. Kemudian kita masukkan nilai perhitungan tadi ke dalam rumusnya sehingga didapat bahwa 8,0 tambah 42,75 dikurang 42 dibagi 43 dikurang 42 dikali 8 dikurang 8 sedangkan 8 ditambah 0,75 dibagi 1 dikali 0 sedangkan 8,0 tambah 0 sedangkan 8. Begitu juga cara untuk mencari nilai persentil lainnya di data tunggal. Selanjutnya adalah untuk mencari nilai persentil data kelompok. Menggunakan rumus LPI kita temukan bahwa letak persentil ke-75 di data kelompok adalah 42, yakni di kelas ke-6. Kemudian kita masukkan ke rumus perhitungannya, yakni kita dapat bahwa persentil ke-75 adalah
sebenarnya 8,35. Kemudian ini ada dispersi data tunggal. Untuk mencari jangkauan atau jarak, kita menggunakan Xmax dikurangi Xmin, yakni nilai tertingginya adalah 10 dan nilai terendahnya adalah 1. 10 dikurangi 9, maka jaraknya adalah 9. Kemudian di sini kita mencari nilai absolut dari nilai data dikurangi S-barnya atau rata-ratanya. S-barnya adalah 7,1. Maka didapat sebagai berikut. Kita jumlahkan, maka jumlah dari XI dikurang S-bar dari semua kelima data adalah 67,5 dan untuk pangkat 2-nya adalah 160,7. Kemudian kita cari rata-rata simpangannya. Untuk mencari simpangan rata-rata, kita masukkan ke rumus ini, maka 1/n adalah 1/56 dan jumlah tadi absolutnya adalah 67,52, sedangkan simpangan rata-ratanya adalah 1,21. Kemudian untuk mencari variansinya, sebenarnya menggunakan rumus ini, kita masukkan 1/56 dikurang 1 dikali 160,71 sebenarnya 2,92. Kemudian untuk simpangan bakunya adalah akar dari variansi, yakni 1,709 atau 1,71. Kemudian di sini ada dispersi data kelompok. Untuk mencari range-nya, kita menggunakan titik tengah kelas akhir dikurang titik tengah kelas awal, yakni 7,93. Maka jangkauan atau range-nya adalah 7,93. Sama seperti menghitung di dispersi data tunggal tadi, namun sini kita kalikan dengan FI atau frekuensinya, frekuensi dari masing-masing kelas. Maka didapat bahwa jumlah dari FI dikali XI dikurang X bar ada 69,88111, dan untuk pangkat 2-nya ada 156,31,6 Untuk mencari rata-rata simpangan, ini adalah contoh perhitungannya. Kita masukkan nilai yang kita dapat tadi ke dalam rumusnya, maka sama dengan 1/56 dikali 69,8881 sama dengan 1,25. Untuk variansinya, kita masukkan data yang kita peroleh ke dalam rumusnya, didapat bahwa variansinya adalah 2,84. Kemudian untuk simpangan baku adalah akar dari variansi, sama seperti itu tadi, maka akar dari variansinya adalah 1,686. Jadi 1,686 ini ada simpangan bakunya. Kemudian untuk mencari koefisien variansinya adalah simpangan baku dibagi X bar atau rata-ratanya dikali 100%. Maka didapat bahwa simpangan baku ini adalah 1,686 atau 1,6858 dibagi dengan X barnya 7,18 dikali 100% sama dengan 23%. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.